Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk layout peta dengan aplikasi ArcMap. Yang pertama kita bisa panggil SHP-nya ke layar. Seperti ini, sungai dan sungai poli. Nah, selanjutnya kita bisa urutkan berdasarkan layarnya ini. Kalau kita mau yang paling atas, tertampil paling atas, maka kita urutkan ini ke paling atas. Seperti itu. Bisa merendah kita remove aja seperti ini. Untuk simbologinya, kita untuk yang kecamatan kita bisa double klik simbologi kategori kecamatannya berdasarkan apa, kita bisa klik kanan di sini, klik kanan open atribut tabel. Nah, kita akan simbologi berdasarkan kita bisa double klik di sini kategori kecamatan, kita pilih berdasarkan kecamatan, kita matikan ininya, klik add all value, pewarnaannya kita bisa sesuaikan atau manual, bisa kita double klik seperti itu, kita bisa klik OK. Nah, untuk kita memunculkan name dari setiap poligon kecamatan ini, bisa kita klik kanan di sini, properties, label, kita centang labelnya berdasarkan apa. Misalkan kita mau berdasarkan kecamatan yang ini, fontnya bisa kita sesuaikan, size-nya juga, ini bold atau unbold, kita bisa bold, warnanya kita bisa sesuaikan, kita bisa klik apply, maka dia akan muncul seperti ini. Kalau kita mau memunculkan halonya, bisa klik simbol, edit simbol, mas, halo, oke, oke, kita apply, maka dia akan muncul seperti ini. Sudah kita klik OK, zoom kita bisa ganti warnanya dengan biru. Kita bisa ganti ini. Selanjutnya semikolon ini kita bisa ganti warnanya. Mungkin yang dulu. Nah, kalau sudah jalan kita bisa sesuaikan dengan arterial street, sungainya dengan river. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke layout view. Yang pertama kita klik file, kita sesuaikan dengan ukuran kertasnya. Klik print and break setup, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau untuk ini kita bisa gunakan A3. Orientasinya ada portrait, ada landscape. Untuk ini kita bisa gunakan landscape. Size-nya bisa disesuaikan. Kalau misalkan tidak ada A3 di sini, kita bisa sesuaikan nanti di sini. Kita uncheck di sininya, nanti kita bisa sesuaikan manual di sini. Sudah kita klik OK. Selanjutnya kita bisa buat garis bantu dulu untuk layout view-nya. Ini saya hapus dulu. Nah, kita buat di ujung dulu di sini. Yang pertama kita aktifkan dulu ini toolbars layout di window, customize toolbars layout. Kita centang dulu di sini. Selanjutnya kita buat di sini. Untuk ini lebih mudahnya kita per 1 cm saja. Jadi kita masuk di buat garis terluarnya di 0,1, ininya di 1,1. Ininya di 29,6, ininya di 28,6. Kita ke bawah lagi. Ini bisa 0,1, ini 1,1. Geser kanan, ini 41,9, ini 40,9.
Nah, kalau sudah, misalkan sudah terbentuk garis terluar, kita bisa aktifkan toolbars drawing, customize toolbars draw. Nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa buat garis terluarnya terlebih dahulu. Nah, caranya klik ini, pilih rectangle dari sini sampai sini. Nanti kali kita ke kanan, properties, fill color-nya kita no color, outline-nya kita. Oke, kalau sudah seperti ini untuk garis terluar. Selanjutnya kita akan buat garis bantu untuk membatas keterangannya nanti di sini. Caranya kita bisa buat garis bantu lagi atau untuk mudah bisa di sini dengan di sini. Tinggal kita klik, kita lihat ini layout view-nya. Ini bisa kita geser ke sini. Nah, ini bagiannya ini. Kalau ke sini seperti itu. Kalau sudah kita bisa zoom to layar di sini. Nah, kita sesuaikan menjadi 150. Seperti ini. Selanjutnya kita buat data frame. Caranya bisa double klik di sini, new grid. Nah, yang pertama kita harus pastikan koordinat sistemnya dulu. Yang pertama kita buat geografis. Caranya koordinat sistem, pilih geografis, apply, general, pilih degree minute second. Kalau sudah klik apply lagi, kembali ke grid, new grid, kita pilih yang graphical. Karena kita mau menggunakan UTM dan geografis, kita bisa gunakan geografis yang ini. Nah, kita next saja. Ini ada pilihannya style seperti apa. Kalau labels only seperti ini, tick and mark seperti ini. Di pertengahannya graphical and labels, nanti garis. Ini kita bisa gunakan yang ini. Next saja, next, finish, play. Dia akan seperti ini. Kalau di intervalnya terlalu dempet, kita bisa setting di intervalnya. Caranya kita klik ini, properties, interval. Ini coba kita kasih ini, bisa saya lagi, ininya 7, ini 7. Nah, bisa seperti ini. Selanjutnya kita buat yang UTM. Caranya kita kembali ke koordinat sistem, pilih yang UTM 50S karena ini di kota Samarinda. Kita klik apply, centralnya kita pilih meter. Apply, kembali ke grid, new grid. Kita untuk yang UTM kita bisa menggunakan yang ini, Mr. Grid. Next, karena tadi sudah garis, kita gunakan fix in mark. Next, finish, apply. Nah, kalau kita zoom di sini, yang UTM dia ada 6 angka jumlah anggota. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita dapat klik di sini, ini data frame yang di UTM kan bisa grid, properties, label, add an additional properties, number of format, ini kita 0. Number of decimal places 0 kita nolkan. Oke, baik. Yang seperti ini. Nah, untuk UTM kita bisa hasilkan lagi intervalnya. Kita double klik.
user, properties, nilai file ini 9.000, misalnya kita kasih 11, ininya 10. Gitu. Oke, baik. Yang seperti ini, kita lihat misal grade-nya, labelnya Arial 8,25. Yang di grafisnya, kita bisa lihat Arial ini bisa di 8,25 atau 80, nggak apa-apa. Label offsetnya kita kasih 12. Oke, play. Nah, seperti ini. Kalau dia posisinya seperti ini bisa, tadi sudah kita naikkan yang geografisnya, sekarang UTM kita turunkan. Caranya kita bisa double klik di sini, yang UTM bisa grid, properties, label, ada offsetnya bisa ditulis 4. Oke, baik. Seperti ini. Akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan lagi. Misalnya, properties, intervalnya 11, mungkin 11.500. Oke, boleh. Udah 1.000. Apa? Nah, untuk yang geografis, ini posisi yang sebelah kanan masih berbentuk horizontal. Caranya supaya bisa vertikal, double klik lagi di sini, yang geografis yang vertikal. Bisa kita klik yang di sini vertikal properties, labelsnya, vertikal labelnya, left and right-nya kita centang. Setelah itu klik OK, apply, OK. Seperti itu. Kalau mau kita bold, properties, equal, OK, OK. Nanti hal seperti ini. Selanjutnya kita akan buat keterangan dari beta. Nah, di sini yang pertama kita buat logo instansinya dulu. Misalkan ini peta administrasi Web Samarinda, maka kita masukkan logo Web Samarinda. Caranya insert, picture, nama Kota Samarinda, pastikan lambang ini berbentuk formatnya JPEG, bukan PNG. Seperti ini. Selanjutnya bisa kita tambahkan karena administrasi Kota Samarinda. Ini bisa geser di sini. Wow, seperti ini. Selanjutnya kita
Selanjutnya kita buat skalanya dulu. Klik ke sini, skala, skala, skala. Hmm. Ini gaus kecil ini. Skala, satu, ya, satu, ini 150 detik. Kita bisa buat garis bantu di sini, seperti ini. Kalau misalkan peta administrasinya 10, kita skalanya bisa gunakan yang 8. Atau ini yang besar bisa terbang ke 11. Ini ke 9. Ini juga 9. Ini bisa seperti ini kita tekankan. Kalau sudah, kita bisa klik kedua ini, tahan dengan kontrol, selanjutnya crop. Seperti itu. Selanjutnya kita buat skala barangnya. Insert, scale bar, kita bisa gunakan yang ini. Klik OK. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Di sini, sini, seperti ini. Dan kita bisa ke kanan, properties, scale and unit, kita pilih kilometer, ininya labelnya km, oke. Kalau sudah, kita bisa klik ini, klik, 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 klik kanan, line center, supaya dia berada di tengah. Ini kita bisa sesuaikan. Ini kita bisa dicoba. Bisa sesuaikan lagi. Ini line center. Seperti itu. Kalau sudah, kita bisa buat panah-panahnya misal north row, tapi ini oke, biasa di bawah seperti ini. Kalau sudah, kita bisa tambahkan proyeksi sistem koordinat dan tentunya. Ke sini, proyeksi, kita bisa gunakan ini 8, double klik di sini, enter, punya sistem 5, enter,
Gitu. Selanjutnya, proyeksinya kita gunakan transfer simulator. Prosesnya 8, berarti 8 juga. Sistem koordinatnya yang geografis. Nilainya datum ini alias sebentar. Oke, sebelumnya kita bisa kasih titik dua spasi, titik dua spasi, spasi. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita bisa klik ininya, back klik kanan, grup seperti ini. Sudah, kita buat keterangan petanya. Kita bisa klik sensor legend. Kalau sudah ini kita bisa next saja keterangan. Size-nya bisa 11. Next saja. Next. Next. Finish. Kemudian seperti ini kita akan sesuaikan di sini. Nah, untuk ini kita bisa klik kanan, 12. Untuk yang size-nya kantor, kita size-nya bisa jadikan kesimpulan semuanya juga 9, jalan juga 9, sungai polinya juga 9, kecamatan 9. Sudah apply. Karena kita otomatis sungai dan jalannya kita jalan. Nah, lainnya kita bisa pilih yang ini zigzag karena kita otomatis seperti ini. Untuk yang kecamatan ini kita bisa sesuaikan item kecamatan style. Ini kita bisa pilih yang ini, oke, play. Dia seperti ini. Kalau kita mau buat dua sisi sini dan sini, itu bisa di kecamatannya kita kasih 2, maka kecamatannya akan terbagi 2. Seperti itu. Kalau sudah terpisah ke sini, kita bisa seperti itu.
Ini bisa kita buat bordernya di sini. Caranya, kita klik ini, border sini sampai sini. Di kanan, properties. Yang color yang color, outline-nya kita nyadikan seperti ini. Setelah ini, kita bisa tambahkan dasar dan sumber data, sumber ya seperti itu. Kita bisa tambahkan di sini sumber kedua, bisa tambahkan lagi di sini sumber bayangannya. Yang pertama, kencang, sekarang satu ini yang dua BUG, yang kedua bapak Samarinda. Sudah seperti ini, bisa sesuaikan lagi mungkin 10. Kita bisa bold ini sumbernya ini. Bisa kita turunkan jadi 9. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa buat peta situasinya. Caranya kita ini klik insert data frame. Nah, kita bisa buat di sini. Sedangkan add data, kita bisa masukkan peta situasinya. Nantinya ada yang tracking. Nah, seperti ini. Sudah. Kita bisa buat data frame-nya, beda 0, properties, new grid, kita buat ini di grafis. Next. Kita buat sudah di grafis sebelum berlink yang di grafis. 5, sendal, kita pilih yang 3 second, 1, kita pilih yang kayak itu, next. Next, finish. Ini kan bisa sesuaikan interval. Properties, interval, misalkan ini
3, ininya 3. Oke. Nah, oh, ini usernya ini coba di 2, ini di 2. Oke, baik. Nah, untuk ini kita bisa sesuaikan lagi properties, labelsnya left and right-nya kita centang. Oke, play. Nah, seperti ini. Untuk yang kota Samarinda kita bisa berwarna merah. Nah, itu bisa dengan ini rectangle seperti ini. Begini properties, outline-nya merah, ini 2. Oke, seperti itu. Kita bisa tambahkan di sini. Dan kemudian properties, change symbol, bisa juga fill color-nya di 0 tapi outline-nya merah. Ini seperti ini bisa juga. Ya, seperti ini. Kita copy, paste, kita tambahkan di sini. Seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan jangan seperti ini. Nah, sudah. Kita bisa tambahkan pengesahan atau pembuat peta itu digambar oleh siapa. Silakan klik di sini, gambar kita sesuaikan size-nya jadi berapa, seperti itu. Ya, bisa Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita bisa isi titik-titik seperti ini. Oke, bisa sesuaikan. Yang lain sampai seperti ini digambar oleh siapa. Misalkan di bawahnya sini misalkan kelas 5 misalnya kemudian 5 dan bawahnya 2025. Nah, seperti ini kita bisa tambahkan di sini. Kalau kita lihat, kita preview seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kalau kita zoom di sini, kalau kita explore, kalau kita ekspor file, ekspor kita lihat hasilnya seperti apa. Personal titik kedua resensi. Kita lihat dulu hasilnya.
Kita save, kita melihat hasilnya seperti apa. Ini akan seperti ini. Kalau sudah kira-kira cocok, kita klik file, kita bisa save dulu, misalkan layout, kita bisa export file, export map, exportnya ke mana, lokasinya, bisa saya taruh sini, nama file yang kita sesuaikan, save as tipenya, kalau bentuknya JPEG, klik JPEG, kalau kita mau kirim ke Avanza Map, kita bisa pilih PDF, dan ininya bisa kita pilih advanced export layer only-nya kita pilih export PDF layer and feature attribute kalau kita mau masukkan ke Avanza Map. Kalau kita buat JPEG, kita bisa klik ini JPEG save. Nah, seperti itu. Dan itu saja video pembelajaran layout. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.